Selamat pagi, siang, sore teman-teman, apa kabar? Kita kembali ke prediksi malam ini ya, atau dini hari pada edisi 10 sampai dengan 11 Juni ya 2023 ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau melihat channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terupdate dari channel ini, dan pastinya agar channel ini semakin berkembang dan pastinya bisa memberikan prediksi yang lebih akurat ya. Oke teman-teman, untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa saya tidak bahas lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini. Dimana seperti biasa saya akan bahas 4 laga atau 4 pertandingan. Satu laga dari Liga Champions Eropa ya di babak final antara Manchester City dengan Inter Milan, sementara 3 laga saya ambil dari Brasil Serie A ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Liga Champions Eropa di babak final, yakni Manchester City dengan Inter Milan ya. Oke, di sini dari sedikit peluang kemenangan saya lihat memang lebih besar ya ke Manchester City, sementara satu pemain dari Manchester City yang tidak akan bermain atau absen, sedangkan dari Inter Milan juga terlihat satu pemain yang akan absen ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Manchester City, dimana tampil dengan cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Inter Milan sendiri juga tampil dengan performa yang sangat bagus, yaitu meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Kalau kita melihat untuk pertemuan head-to-head antara Manchester City dengan Inter Milan, di mana kedua tim baru bertemu 2 kali, satu laga dimenangkan oleh Manchester City dan satu laga juga dimenangkan oleh Inter Milan. Oke, dari sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim ya antara Manchester City dengan Inter Milan. Jadi prediksi saya untuk laga final ini, saya akan ambil Manchester City cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan di over 2,5 atau di 2,5 bola. Oke teman-teman, silahkan digas jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Selanjutnya ada dari Brasil Serie A, ada Coritiba akan berhadapan dengan Santos. Kalau di sini dari peluang kemenangan masih tipis ke Coritiba ya. Ada 4 pemain dari Coritiba yang tidak akan bermain atau absen, sedangkan dari Santos juga terlihat 3 pemain yang akan absen ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Coritiba terbilang tampil cukup buruk ya, hanya 2 kali seri dan 3 kali kalah, tidak pernah menang untuk 5 laga terakhir. Sedangkan Santos sendiri juga sama ya, hanya tampil cukup buruk, hanya 1 kali seri dan 4 kali kalah ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Santos dengan Coritiba, Santos meraih 4 kali kemenangan, sementara untuk Coritiba hanya 1 kali menang ya untuk 5 kali pertemuan. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Santos ada di posisi 12 dengan 12 poin, sedangkan Coritiba ada di peringkat juru kunci ya dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, dari analisa atau ringkasan sedikit untuk 5 laga terakhir untuk kedua tim antara Coritiba dengan Santos. Jadi prediksi saya untuk pertandingan ini, saya akan ambil Santos dengan menahan Coritiba di 1/4 bola dan over 2 bola ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika saat ya. Selanjutnya ada Atletico MG akan berhadapan dengan Bragantino. Sini untuk peluang kemenangan masih terlihat cukup besar ke Atletico MG. Ada 3 pemain dari Atletico MG yang tidak akan bermain, sedangkan dari Bragantino juga terlihat banyak pemain yang tidak akan bermain atau absen, yakni ada 6 pemain ya. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Atletico MG tampil cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Bragantino sendiri juga tampil cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga hanya 1 kali kalah ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Atletico MG dengan Bragantino, Atletico MG 1 kali menang, sementara Bragantino belum pernah menang, dan di 4 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini Atletico MG masih menduduki peringkat ketiga dengan 17 poin, sedangkan Bragantino ada di posisi 11 ya dengan 13 poin ya. Oke, dari kita lihat untuk 5 laga terakhir atau begitu juga untuk head-to-headnya antara Atletico MG dengan Bragantino. Jadi prediksi saya untuk pertandingan ini, saya akan ambil Atletico MG cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola dan di over 2 bola ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika saat ini. Oke, prediksi yang terakhir masih dari Brasil Serie A, ada Bahia akan berhadapan dengan Cruzeiro. Oke, peluang kemenangan di sini masih tipis ke Bahia ya, sedangkan dari Bahia ada 4 pemainnya yang tidak akan bermain atau absen, sedangkan dari Cruzeiro juga terlihat ada 5 pemain yang akan absen ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Bahia dibilang cukup bagus, 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Cruzeiro sendiri tampil tidak terlalu bagus, dibilang masih cukup buruk, 2 kali seri dan 3 kali kalah dan tidak pernah menang di 5 laga terakhir. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Bahia dengan Cruzeiro 1 kali menang, Bahia 1 kali menang, dan di 3 kali pertemuan berakhir imbang ya. Posisi peringkatnya saat ini
Untuk Cruzeiro ada di peringkat 10 dengan 13 poin, sedangkan Bahia saat ini ada di peringkat 15 dengan 8 poin ya. Oke, setelah kita bahas untuk analisa atau untuk 5 laga terakhir antara Bahia dengan Cruzeiro. Jadi prediksi saya untuk laga atau pertandingan ini saya akan ambil Cruzeiro dengan menahan Bahia di 0,5 atau di setengah bola dan di under 2,5 atau di 2,5 bola. Oke teman-teman, silahkan digas jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini untuk prediksi malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu pastikan utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, salam JP dan salam sepak bola.